Banyak informasi tentang sejarah manusia purba serta bukti-bukti fosil di Museum Sangiran ini. Museum Sangiran, atau lebih dikenal dengan Museum Manusia Purba, berlokasi di Sragen. Letaknya tidak terlalu jauh dari Solo, hanya sekitar 17 km ke arah utara. Museum Sangiran menyimpan puluhan ribu fosil dari zaman Pleistosen, lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Tak hanya itu, museum yang diurus Dinas Pariwisata Sragen ini juga mempunyai fasilitas lain seperti laboratorium, gudang fosil, dan ruang slide. Maka dari itu, untuk menambah wawasan kalian terkait manusia purba, silakan berkunjung ke sana. Saya sih sudah pernah berkunjung ke Museum Sangiran. Tiket masuknya ketika itu hanya 10.000. Manusia purba di Indonesia. Informasi dari materi ini jadikanlah sebuah pengetahuan serta berpikir secara bijak. Karena informasi yang didapat berdasarkan hasil-hasil para penelitian dari kajian penemuan yang ada. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar dari Jawa. Manusia ini ditemukan oleh von Koningswald berserta Mark di Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1941. Penemuan ini berupa rahang bawah yang besar. Melihat pada giginya, diduga makanannya terutama adalah tumbuh-tumbuhan. Jenis ini diperkirakan hidup pada masa sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Nama lain jenis ini adalah manusia raksasa dari Jawa. Pemberian nama tersebut karena ukuran fisiknya yang serba besar. Para ahli memperkirakan bahwa fosil ini adalah makhluk tertua yang pernah hidup di Pulau Jawa. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Pertama, memiliki tulang pipi yang tebal serta memiliki otot kunyah yang kuat. Kedua, memiliki tonjolan kening yang mencolok serta memiliki tonjolan belakang kepala yang tajam. Ketiga, tidak memiliki dagu, kemudian memiliki perawakan yang tegak. Dan yang terakhir, memakan jenis tumbuhan. Pithecanthropus erectus berarti manusia purba yang sudah berjalan secara tegak. Ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1891 di desa Trinil. Penelitian ini didasarkan pada penemuan tulang rahang, 2 geraham bagian atas tengkorak, dan tulang paha bagian kiri. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus yang tertua adalah Pithecanthropus mojokertensis atau robustus, yang artinya manusia purba yang ditemukan dari Mojokerto. Fosil ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936 di daerah Perning, Mojokerto. Penemuan ini berupa fosil manusia purba anak. Dilihat dari ukuran sendi rahang bawahnya, fosil ini berusia sekitar 6 tahun. Isi tengkoraknya sekitar 650 cc. Ketika sesudah dewasa, ditaksir akan menjadi 1000 cc. Fosil ini diberikan hidup sekitar 2-4 juta tahun yang lalu. Jadi, kira-kira bersamaan dengan Meganthropus. Pithecanthropus solensis. Manusia purba ini ditemukan di Ngandong, lembah Sungai Bengawan Solo antara tahun 1931 sampai 1934. Hasil penemuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Fosil ini diteliti oleh von Koningswald dan Wenderick. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa makhluk ini lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri umum Pithecanthropus. Yang pertama, tinggi badan sekitar 165-180 cm. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Yang kedua, bentuk tubuh dan anggota badan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus, serta alat pengunyahnya sangat kuat. Ketiga, bentuk geraham besar dengan rahang yang kuat. Kemudian bentuk tonjolan kening tebal melintang dari dahi dari sisi ke sisi. Dan yang terakhir, keempat, bentuk hidung tebal
kemudian bagian belakang kepala tampak menonjol menyerupai wanita berkonde. Homo sapien. Homo sapien adalah jenis manusia purba yang telah memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia yang sekarang. Mereka dapat menggunakan akal dan memiliki sifat seperti yang dimiliki manusia sekarang. Kehidupan mereka sangatlah sederhana dan hidupnya mengembara. Mereka inilah yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa di dunia. Jenis fosil Homo sapien ini juga ditemukan di daerah Indonesia, yaitu di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, sehingga fosilnya diberi nama Homo wajakensis. Ciri-ciri dari Homo sapien. Pertama, volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan, kemudian muka tidak menonjol ke depan, kemudian berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Terima kasih, semoga bermanfaat.